Halo Sobat Kang Ledeng, kembali lagi di Seruput Manja seputar Perumdam TKR. Mari menjawab. Saat ini saya udah ada di salah satu wilayah Perumdam TKR, yaitu wilayah 2 kota. Di samping saya sekarang udah ada Bapak Dino Bahliansyah. Halo Pak Dino. Pak Dino ini kepala wilayah 2 kota ya Pak ya? Betul. Kalau boleh cerita sedikit nih Pak, Bapak ini udah bertugas menjadi kepala wilayah 2 kota itu sudah berapa lama Pak? Udah lama sekali, 4 bulan. Udah 4 bulan, udah lama sekali ya Iya. Pak? Oh gitu. Terus boleh cerita sedikit nggak nih Pak, kalau di wilayah 2 kota itu urutan struktural atau tugas-tugas dibantu oleh siapa saja? Di sini ada unit-unit apa saja gitu Pak? Ya, sebetulnya di kita ini seorang kepala wilayah itu membawahi 3 kepala seksi. Iya. Seksi umum, seksi teknik, dan seksi pelayanan pelanggan. Dari tugas pokok dan fungsinya, kita karena memang ada tugas dari direksi untuk menyerahkan aset pelanggan ke wilayah ke PDM Tirta Benteng, Perumda Tirta Benteng. Jadi tupoksi kita hanya menarik piutang pelanggan dan memutus pelanggan yang tidak sanggup bayar. Kebetulan di kita ini ada sekitar 33.000 pelanggan 33.000 pelanggan. yang akan nanti diserahkan pada Agustus 2023. Jadi otomatis otomatis jadinya kita harus mengejar target, apalagi sekarang sudah tidak mencapai satu tahun lah, tapi alhamdulillah sudah ada progres penarikan piutang, sudah banyak yang kita tarik piutangnya, berkisar setiap bulan kita bisa menarik hampir 600 juta. Jadi ada beberapa target kita yang terutama yang kelas atas, perumahan kelas mewah, kita pilot project pertama. Baru nanti setelah selesai kita akhirnya lari ke kampung. Masih ada kampung, misalkan Kampung Doyong, Kampung Gembor, masih banyak di sini juga. Jadi kebetulan di sini pun ada sekitar 11 karyawan, 11 pegawai lah, karyawan-karyawati, dan kita memang fokus hanya untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dengan cara menarik piutang. Berarti hanya ada bagian pelayanan pelanggan atau gimana Pak? Ada bagian lain nggak Pak? Nggak ada, cuman itu aja, seksi umum, seksi teknik, seksi pelayanan pelanggan. Jadi di situ nanti prosedurnya ya harus dari seksi umum dulu. Seksi umum punya data piutang pelanggan, setelah itu menyerahkan data piutang pelanggan ke pelayanan pelanggan untuk mencetak SPK pemutusan atau penarikan piutang. Setelah dicetak SPK pemutusan, diserahkan ke seksi teknik untuk eksekusi. Seksi teknik langsung memutus pelanggan yang memang sudah tidak sanggup membayar. Wilayah 2 ini kan masih mengcover 100% pelanggan masyarakat Kota Tangerang ya Betul, Pak? betul. Nah, perumahan-perumahan apa saja sih Pak yang dilayani oleh wilayah 2 kota ini? Sebetulnya ada 25 perumahan. 25 perumahan. Jadi di situ kan ada kelasnya nih ya. Ada kelas mewah, kelas menengah, kelas bawah. Ya saya maaf kalau memang disebut kelas bawah, memang rata-rata kan ada juga beberapa perumahan yang masih di bawah lah. Dan itu sepertinya yang premium atau kelas paling atas itu Natura Residen. Natura Residen Ya. Pak, itu perumahan kelas atas. Kelas Pak, yang atas dilayani oleh dan wilayah tidak 2 banyak, kota. cuma sekitar 249 rumah. 49 rumah. Nah, untuk yang perumahan paling besar ada perumahan Taman Cibodas. Itu sejumlah 4.078 rumah. Dan yang paling terkecil itu di perumahan Duta Asri, Gede Duta Asri, itu sekitar 50 rumah. Nah, itu yang saya bilang kan, ada kelas atas, menengah, ada yang kelas bawah. Bukan berarti dia kelas ekonomi, enggak, saya namanya perumahan kan.
Nah, bedanya antara kita sebut perumahan dan pemukiman. Perumahan ya itulah ada namanya. Pemukiman itu hanya berupa kampung, berupa desa, gitu aja. Berarti setiap kelas yang berbeda itu mempunyai golongan tarif yang berbeda juga. Pasti, berarti, Pak? pasti. Dari kayak di Natura Resident kita masukkan golongan R4. Karena dia kita tahu ada SK-nya berupa klaster. Terus Duta Indah Resident juga sama R4. Nah, untuk golongan R2 sudah tidak ada karena kita sudah reclass, sudah naik golongan ke R3. Oh, gitu. Berarti golongan R2 itu sudah dihilangkan, Pak? Ya, kita pelan-pelan hilangkan. Karena pembagian golongan-golongan tarif itu berdasarkan apa sih, Pak? itu berdasarkan luas bangunan. Luas bangunan rumah. Jadi memang ada yang sampai 70 meter, ada yang punya ada yang cuma 30 meter, itu ada kita tabel-tabel. Selain perumahan-perumahan nih Pak, wilayah dua kota ini melayani apa aja sih Pak yang ikonik gitu Pak, misalkan pabrik atau iya, yang ikonik atau musola atau apa gitu Pak? Ya kalau musola kan sosial. Oh iya. Nah kalau untuk ikonik itu kita ada pabrik besar namanya Oki Jelly. Oki Jelly. Nah, Oki Jelly pertama, yang kedua Mitsuba juga sama kita juga. Nah ya lumayan lah, itu mereka masuknya ke golongan B4. Nah, karena memang pabrik besar ya kan, dan pembayaran pun per bulan itu bisa mencapai 50 juta per bulan. Berarti beda lagi tuh Pak golongan tarifnya ya Pak? Beda. Dia B4 masuknya. Kalau industri. Kalau sistem pabrik itu berarti pembayarannya gimana tuh Pak sistemnya? Apakah sama dengan perumahan-perumahan yang lain? Sama. Sama. Bisa di mana saja. Ya misalkan dia di Indomaret bisa di Tokopedia juga. Tergantung dia memang sempatnya di mana. Cuma ya kita kan sekedar mengingatkan mereka, kita sebarkan SPT atau surat pemberitahuan tunggakan, dan mereka juga oh ya saya harus bayar. Nah mereka bayar gitu. Dan ya alhamdulillah kita juga sudah berusaha semacam inovasinya, ya kita mendatangi tiap rumah sekarang. Jadi yang dulu kan saya pikir ya, takutnya kan karena ada pandemi kan, jadi nggak boleh datang, ya udah sekarang melonjak, tapi mereka juga udah sadar. Berarti sistemnya nanti sama ya Pak, dibaca oleh pembaca meter juga gitu Pak? Betul, pembaca meter di handle sama vendor dari bagian yang pusat, memang pusat. Oh, jadi kita kalau untuk pabrik dan semacamnya itu di handle oleh vendor. Nah, dari pusat, yang pusat. Jadi mereka hasil input data, kita tahu kalau memang ada piutang kita langsung putus. Nah, wilayah dua kota ini kan pelanggannya lumayan banyak nih Pak. Sekitar 33.000 paling besar. 33.000. Paling besar seluruh unit kerja. Biasanya permasalahan apa sih yang paling sering dihadapi Pak dalam menghadapi pelanggan? Apakah masalah tagihan air yang tidak sesuai, atau perbaikan angka rekening, atau gimana Pak? Masalah yang pertama efek dari pandemi tidak dibaca. Efek dari pandemi. Akhirnya kan angkanya melonjak. Nah, mereka tidak terima. Kok Pak, dulu ya kan kita bilangnya memang pandemi, jadi kita semua kira-kira. Ya. Ada perkiraan, tapi begitu pandemi Ditafsir berarti. Ditafsir. Nah akhirnya begitu pandemi sudah berkurang, kita udah datangin lagi, kita baca sesuai. Tetap yang melakukan vendor, datanya kasih kita yang input data. Gimana nih tips dan trik Bapak sebagai kepala wilayah dua kota mengatasi hal-hal tersebut Pak, permasalahan pelanggan? Ya kalau saya, karena memang saya menugaskan kepala seksi hariannya, otomatis saya bekali dia juga. Iya. Dari cara penyampaian. Asli istilahnya kalau di mah pelayanan prima lah. Jadi tolonglah ya etika kartu pakai, dan jangan ada pelanggan marah kita ikut marah, jangan. Kita jelaskan pelan-pelan masalah ini. Mereka juga harus karena santai ya, harus Pak, santai. Itu ya pasti kan memang kalau ada yang kita hanya sekedar tugas. Kita hanya sekedar tugas, menjalankan tugas. Memang kita sebagai karyawan sesuai pekerjaan kita, ya kita layani mereka tetap. Dilayani ya Pak, berarti sebisa mungkin tetap bekerja sesuai dengan tupoksinya. Betul. Etiknya dijaga gitu ya Pak. Betul. Karena memang mereka juga kan
sudah disebut middle manager, Iya. kepala seksi umum. Berarti yang menghandle hal-hal tersebut pelanggan itu ada di bagian seksi pelayanan pelanggan, Betul. ya, Pak. Nah, mau tanya nih Pak, karena wilayah 2 kota ini masih mengcover pelayanan air bersih di wilayah kota Tangerang, ada nggak sih Pak kemungkinan bahwa wilayah 2 kota ini akan diserahkan kepada Perumda lain yang melayani air bersih di kota Tangerang? Ya, memang betul. Jadi nanti semua pelanggan wilayah 2 kota kabupaten, tapi wilayah kota ya, itu ini sebanyak 33 pelanggan akan kita serahkan ke Perumda Tirta Benteng karena dia ada di kota Tangerang. Itu deadline-nya bulan Agustus tahun 2023. Nah, makanya tugasnya saya sebagai kepala wilayah hanya menarik piutang semua, sehingga akhirnya itu mereka akan ada di tagihan bulan berjalan dan tidak, ya istilahnya tidak akan merugikan PDAM. Kita bisa narik gitu. Jadi sebagai peningkatan pendapatan juga di situ. Jadi sebenarnya serah terima itu tidak berefek atau berimbas kepada Perumdam TKR, ya Pak? Sebetulnya tidak. Karena memang kita lepas 33.000, kita sudah ada pengembangan di daerah Legok atau wilayah 5, kemungkinan besar juga bisa melebihi, bisa mencapai 40.000 juga dia di sana. Jadi ya tidak berefek ke pendapatan PDAM, tidak. Jadi istilahnya kita melepas tapi kita dapat lagi, ya Pak? Iya, betul gitu. Berarti selama ini persiapan Bapak di wilayah 2 kota itu apa aja sih Pak selama masa peralihan ini? Ya sebetulnya saya hanya menginventarisir pelanggan yang punya piutang, itu aja. Nah, kalau yang berjalan kan dia sudah patuh aturan. Nah, karena memang mereka anggapnya tidak ada yang nagih atau yang baca, kemarin dianggapnya oh udahlah, padahal mah enggak kan. Nah, sekarang saya udah inventarisir mana aja perumahan, dan saya punya target perumahan mewah dulu. Karena pertama mereka kan income-nya besar, bisa langsung bayar. Kedua, perumahan yang tidak punya alternatif air lain. Misalkan dia pasang satelit atau jet pump nggak keluar air, nah begitu punya piutang 20 juta dia bayar. Cuma triknya kita kan karena kita juga ada sisi kemanusiaannya, ya udah kita bisa cicil maksimal di SK pun 5 kali. Jadi kalau memang dia 20 juta di bulan 4 juta, paling kebijakannya itu. Dan alhamdulillah mereka juga mengerti karena udah kita posisinya sudah di atas angin. Begitu kita putus kan mereka nggak ada air, akhirnya begitu dia mau pasang lagi ya harus bayar hutang. Berarti sekarang tinggal memaintain aja ya Pak pelanggan yang sudah ada, Betul. apa ada pemasangan baru itu masih bisa Pak? Masih ada, karena memang seperti contoh perumahan Duta Indah Residen, dia memang dari tahun 2017 sudah pasang udah bikin perumahan barunya. Nah, itu sudah ada kontrak atau MOU, kontrak kerjasamanya, jadi kita tidak bisa menolak karena memang dia pengembangan terus kan. Sementara dari Perumda Tirta Benteng belum ada jalur pipa ke situ. Seharusnya memang Perumda Tirta Benteng yang pasang, tapi berhubung tidak ada JDU atau jalur distribusi utamanya, akhirnya dilepas kita manusia kita. Toh nanti juga jadi pelanggan mereka juga. Berarti prosedurnya untuk pelanggan yang ada di wilayah 2 kota itu prosedur pemasangannya itu gimana Pak? Tetap seperti biasa. Seperti biasa aja. Cuman, nah kita perlu rekomendasi dari Perumda Tirta Benteng. Tetap harus punya surat rekomendasi. Ya, setelah ada persetujuan dari Perumda Tirta Benteng, rekomendasinya itu baru kita pasang. Dan rekomendasi itu tanda tangan oleh Dirut Perumda Tirta Benteng, Haji Sumaria. Nah, sedikit cerita nih Pak, suka duka menjadi kepala wilayah 2 kota tuh apa aja sih Pak? Ya kalau dibilang sukanya, kita punya tantangan kerja. Yang misalkan contoh ya, di total kemarin ada 10 M piutang, 10 miliar lah ya. Sekarang alhamdulillah udah 7 miliar. Baru 4 bulan saya lah. Nah, makanya saya targetnya
nanti Agustus sudah tinggal bulan berjalan atau minimal maksimal piutang itu ada di angka 1 M. Nah itu yang sukanya saya kerja ada tantangan. Yang dukanya begitu kita putus orang susah. Nah ini kita istilahnya nggak tega juga. Makanya kita kebijaksanaan, ya udah kita istilahnya reduksi lah. Jadi biasanya tunggakannya 2 juta bisa kita reduksi jadi 1 juta. Kebijakan kantor gitu ya Pak? Iya, itu memang sudah ada SK-nya. Itu yang dukanya kita kalau ngadepin orang susah kan tukang nasi uduk. Oh iya kan Pak, aduh kemarin kenapa nggak bayar? Ya gimana Pak, orang nggak ada yang nagih. Nah, gitu karena pandemi kan. Misalkannya memang ya udahlah nggak bayar ini, padahal kan enggak. Sekarang begitu membengkak mereka keberatan, ya udah kita kasih kebijakan cicilan gitu. Kebijakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ya Iya Pak, betul, iya. Terus sebelum menjadi kepala wilayah 2 kota nih, Bapak pernah bertugas di mana aja nih Pak? Sebetulnya sih boleh banyak. Dibagi keluh kesahnya nih Pak. Ya sebetulnya sih banyak ya. Pertama saya masuk kerja aja di perencanaan. Setelah habis perencanaan saya lari ditugaskan ke produksi. Dari produksi terus saya ke wilayah 3. Wilayah 3 ditugaskan lagi ke perencanaan lagi. Memang di teknik ya Pak? Saya backgroundnya ya sarjana mesin, teknik mesin, jadi memang harus di sekitar itu. Tapi ya karena memang sudah kebutuhan atau sudah keputusan direksi, saya harus membantu wilayah 2 kota. Dan kebetulan saya juga pernah di wilayah 3, jadi sudah tahu seluk-beluk pelanggan. Ya betul. Jadi tidak beda jauh dengan wilayah 3. Dari jumlahnya pun wilayah 3 kan sudah hampir mencapai 31.000. Kita di 33.000. Nggak beda jauh kan. Cuma bedanya kalau wilayah 3 masih punya pelanggan kabupaten. Kalau di kota ya udah ke kota aja. Makanya kalau kita serahkan ya kita nggak tahu kemana lagi gitu. Tinggal keputusan direksi. Dan saya memang sesuai dengan kontrak kerja pertama, ya siap di mana juga kan. Kalau memang udah ada surat tugas atau SK lah gitu. Memang harus siap ditempatkan di mana saja ya Pak ya, sesuai dengan arahan pemerintah Pak ya. Nah terakhir nih Pak, harapan Bapak sendiri nih untuk teman-teman yang bertugas di wilayah 2 kota, atau harapannya untuk keadaan yang ada di kantor ini, harapan Bapak tuh apa ke depannya? Ya harapan saya jangan kendor semangatnya, karena memang kita dikasih hidup untuk bekerja, dan dari bekerja itu kita bisa menghidupi keluarga. Nah disitulah keberkahan yang ada. Jadi jangan sampai saya nggak ada kerjaan, saya nganggur, saya nggak kerja, jangan. Jadi berusahalah semampunya. Ya alhamdulillah kalau masih sehat-sehat terus kan kita bisa berkarya. Ya, contohnya saya juga kan dengan angka yang fantastis 10 miliar gitu kan, harus di press sampai jadi 1 miliar gitu. Ya mau nggak mau semua harus turun langsung. Jadi kebetulan di sini pun mereka bukan jam pulang sesuai, bukan on time, rata-rata jam 7 malam baru pulang. Karena mereka memang harus sembuh. Walaupun ada isu-isu akan dialihkan ke wilayah lain, tapi semangatnya nggak boleh tetap harus semangat ya Pak, nggak boleh. Karena memang menarik piutangnya sama aja meningkatkan pendapatan. Berarti harapan Bapak itu ya Pak ya untuk teman-teman wilayah 2 kota dan untuk wilayah 2 kota ini ya Pak ya. Semoga harapan Bapak itu dapat tercapai ya Pak ya. Amin. Kedepannya lebih baik lagi ya Pak. Insya Allah. Segitu aja dulu Pak obrolan kita ya Pak. Semoga bermanfaat buat para pendengarnya gitu Pak ya. Iya makasih. Terima kasih Pak Dino. Sama ya. Jadi sekian obrolan kita dengan Bapak Dino Bahriansyah selaku Kepala Wilayah 2 Kota. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi manfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi di podcast Seruput Manja lainnya. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.